3 tahun sudah, sejak aku kehilangan suamiku dalam kecelakaan yang merenggut segalanya. Hidupku hampa, hanya ada aku dan anak kecilku yang terus bertanya, kapan ayah pulang? Tapi aku tak pernah menyangka, jawaban itu datang dari hal yang paling tak masuk akal. Hari itu, anakku berlari pulang dengan wajah pucat, berkata ia melihat ayahnya di pasar bersama seorang wanita. Awalnya aku mengira itu hanya bayangan, atau mungkin kerinduan yang menipu pandangan. Tapi ketika aku melihat sosok itu dengan mataku sendiri, tubuhku membeku. Apakah suamiku benar-benar mati 3 tahun lalu? Atau ada rahasia besar yang disembunyikan dariku selama ini? Inilah kisah tentang cinta yang tak mati, rahasia yang dikubur dalam-dalam, dan kebenaran yang perlahan muncul dari balik gelap masa lalu. Selamat datang di Gemiteling, tempat di mana setiap kisah tak selalu berakhir seperti yang kita bayangkan. 3 tahun sudah sejak suara sirine ambulans malam itu memecah hidup Raina. 3 tahun sejak tubuh Arga terbujur kaku di rumah sakit dengan wajah yang nyaris tak bisa dikenali. Sejak saat itu, dunia Raina berubah jadi sunyi. Ia menjalani hari-hari hanya bersama anak sematawayangnya, Nala, yang kini beranjak 8 tahun. Setiap malam, sebelum tidur, Raina masih menatap foto keluarga kecil mereka yang tersenyum bahagia, foto yang kini terasa seperti sisa kehidupan yang tak akan pernah kembali. Pagi itu, sinar matahari menyelinap dari celah jendela dapur yang berdebu. Raina sedang menyiapkan sarapan sederhana ketika suara langkah kecil berlari tergesa di halaman. Nala datang dengan wajah pucat, napasnya memburu, matanya membulat penuh ketakutan. "Bu, aku lihat ayah," katanya terbata. Raina tertegun, spatula di tangannya hampir terjatuh. Ia menatap putrinya tak percaya. "Nala, jangan bercanda, ayah kan sudah." Sebelum kalimatnya selesai, Nala menyela dengan suara gemetar, "Aku lihat sendiri, Bu. Ayah jalan sama seorang ibu-ibu di pasar." Raina tak bisa berkata-kata. Hatinya berdebar hebat, antara ingin percaya dan menolak keras-keras kata-kata itu. Ia tahu betul bagaimana raut wajah Arga, tak mungkin anak sekecil Nala salah mengenali ayahnya. Tapi bagaimana mungkin? 3 tahun lalu ia menyaksikan sendiri jasad itu, ia menaburkan bunga di atas pusaranya. Malamnya, Raina tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah Arga hadir dalam ingatannya, lengkap dengan senyum yang dulu menenangkan, kini berubah menjadi tatapan samar yang membingungkan. Menjelang subuh, Raina bangun dengan keringat dingin membasahi pelipis. Mimpi aneh menghantuinya, Arga berdiri di tepi jalan, memanggil namanya dengan suara serak, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi terhalang kabut tebal. "Raina, jangan percaya mereka," begitu suaranya terdengar lirih. Saat terjaga, air matanya menetes tanpa sadar. Hatinya berbisik bahwa apapun yang anaknya lihat mungkin bukan kebetulan. Mungkin, memang ada sesuatu yang belum selesai dari masa lalu itu. Sejak pagi, hati Raina tak tenang. Setiap kali menatap wajah Nala yang polos, ia merasa bersalah karena terus memendam kegelisahan sendiri. Tapi rasa ingin tahunya terlalu kuat. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi ke pasar sore itu, tempat Nala mengaku melihat Arga. Langkahnya berat, seolah setiap detak jam mengiringi rasa takut yang kian menyesakkan dada. Di kepalanya, kenangan malam kecelakaan itu terus terputar, mobil yang ringsek, hujan deras, suara sirine, dan tubuh Arga yang terbujur kaku di ruang jenazah. Semua tampak nyata. Tapi, mengapa kini bayangan itu terasa seperti rekayasa? Pasar sore itu ramai, tapi udara di sana terasa aneh bagi Raina, dingin, menekan, seperti ada mata yang memperhatikannya dari jauh. Ia berjalan perlahan di antara deretan kios, mencari sosok yang tak mungkin ada. Hingga tiba-tiba, dari ujung jalan, matanya menangkap bayangan seorang pria yang sedang membelikan buah untuk seorang wanita muda. Raina membeku. Pria itu tinggi, dengan cara berdiri dan gaya berpakaian yang sangat ia kenal. Jantungnya seolah berhenti berdetak ketika sosok itu menoleh sekilas. Tatapan mata itu sama.
Arga, gumamnya lirih, hampir tanpa suara. Tapi saat ia melangkah mendekat, pria itu justru berbalik dan berjalan cepat menjauh, menggandeng wanita di sisinya. Raina berlari mengejarnya, menerobos keramaian, memanggil nama yang sudah lama tak ia sebut. Arga, tunggu. Namun teriakan itu tenggelam dalam riuh pasar dan deru kendaraan. Saat ia sampai di tikungan, sosok itu sudah lenyap. Yang tersisa hanya udara dingin dan detak jantung yang memukul keras di dadanya. Dengan napas tersengal, Raina berdiri di tengah jalan, menatap sekeliling dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak tahu apakah yang dilihatnya benar-benar Arga atau hanya permainan pikirannya sendiri. Tapi satu hal pasti, ia tidak bisa lagi menenangkan diri dengan kebohongan. Malam itu, ia menatap foto Arga di meja ruang tamu, matanya bergetar. "Kalau benar itu kamu, kenapa kamu sembunyi dariku?" bisiknya dalam tangis lirih. Di luar, angin berhembus membawa hawa aneh, seolah malam ikut menyimpan rahasia yang sama. Malam itu, hujan turun perlahan seperti meneteskan kenangan yang tak mau padam. Raina duduk di tepi ranjang sambil menggenggam foto Arga yang mulai pudar warnanya. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan pria di pasar itu terus muncul, senyumnya, tatapannya, cara ia berjalan. Semua terlalu mirip untuk disebut kebetulan. Dan sesuatu di dalam hati Raina berkata, kebenaran itu belum terkubur. Ia pun memutuskan hal yang selama ini tak berani ia lakukan, mendatangi makam Arga. Dengan jas hujan dan senter kecil, Raina melangkah ke pemakaman di pinggir kota. Udara malam terasa menekan, suara kodok bercampur dengan desir angin yang menggoyang ranting-ranting pohon Kamboja. Saat tiba di depan nisan bertuliskan nama suaminya, kakinya gemetar. "Kalau benar kamu masih hidup, Arga, tolong beri aku tanda," bisiknya lirih sambil meneteskan air mata. Tapi tak ada jawaban, hanya keheningan. Sampai tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah belakang, seorang penjaga makam tua muncul, menatap Raina dengan heran. "Aku hanya ingin memastikan sesuatu," kata Raina dengan suara bergetar. Ia mengeluarkan uang dari tasnya, memohon agar sang penjaga membantunya membuka sedikit bagian makam. Awalnya pria tua itu menolak, tapi tatapan Raina begitu putus asa hingga akhirnya ia menyerah. Dengan alat seadanya, mereka menggali pelan-pelan tanah basah itu. Hujan semakin deras. Raina menggigit bibir, tubuhnya gemetar hebat. Namun begitu peti kayu itu tampak dan paku-pakunya dibuka, Raina terpekik histeris. Di dalamnya, kosong. Tidak ada jasad, tidak ada kain kafan. Hanya gumpalan tanah lembab dan aroma kematian yang palsu. Raina mundur beberapa langkah, menatap lubang makam itu dengan mata membelalak. Dunia seolah berputar di sekelilingnya. "Tidak mungkin," bisiknya serak. Penjaga makam pun pucat pasi, tak bisa berkata apa-apa. Dalam kebisuan yang menakutkan itu, Raina menyadari satu hal, kematian Arga 3 tahun lalu bukan akhir dari cerita mereka. Itu hanyalah awal dari kebenaran yang selama ini dikubur hidup-hidup. Dan malam itu, di bawah hujan deras, Raina bersumpah akan mencari tahu siapa yang sebenarnya mati malam itu, dan mengapa suaminya harus menghilang dari dunia dengan cara sekejam itu. Pagi itu, mata Raina bengkak karena semalaman tak bisa memejamkan mata. Bayangan peti kosong di makam Arga terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia mencoba bernapas, dada terasa sesak seolah seluruh dunia menolak memberi jawaban. Ia tahu sesuatu telah disembunyikan darinya selama ini. Tapi oleh siapa? Dan untuk apa? Dalam kebingungan itu, Raina memutuskan membuka kembali semua barang peninggalan Arga yang ia simpan di lemari kayu di kamar mereka. Lemari yang tak pernah ia sentuh sejak pemakaman 3 tahun lalu. Debu menempel tebal di setiap sudut, aroma lembab menyeruak saat pintunya terbuka. Di antara tumpukan kemeja lama, buku catatan, dan jam tangan rusak, Raina menemukan sebuah amplop kecil yang terselip di bawah lapisan pakaian. Amplop itu berwarna coklat, sudah sedikit menguning, dan di bagian depannya tertulis dengan tulisan tangan Arga, "Untuk Raina, jika aku tak sempat pulang."
Seketika tubuhnya bergetar. Dengan tangan gemetar, ia membuka surat itu perlahan, takut tapi juga tak sanggup menahan rasa ingin tahu. Tulisan tangan Arga memenuhi kertas dengan tinta yang mulai pudar. Lebih besar dari, jika kamu membaca ini, berarti aku gagal menyelesaikan sesuatu. Jangan percayai siapapun, bahkan orang yang mengaku keluarga. Aku tak bisa menjelaskan banyak, tapi ketahuilah ada yang lebih besar dari sekadar kecelakaan. Lindungi Nala, dan jangan pernah kembali ke tempat aku bekerja. Mereka akan mencari kalian. Surat itu berakhir dengan coretan tidak selesai, seolah ditulis dalam keadaan tergesa. Raina menatap tulisan itu berulang kali hingga air matanya jatuh menetes di atas kertas. Kata-kata itu bukan sekadar pesan perpisahan. Itu peringatan. Arga tahu sesuatu yang membuatnya harus menghilang. Seketika rasa kehilangan berubah menjadi tekad yang membara, jika Arga masih hidup, maka Raina akan menemukannya. Apapun risikonya. Sore harinya, saat matahari condong ke barat, Raina duduk di beranda rumah sambil memandangi langit jingga. Di tangannya masih tergenggam surat itu, sementara angin sore berhembus lembut melewati rambutnya. Hatinya berkata, ini baru permulaan. Ia menatap jauh ke jalan di depan rumah, seperti menatap masa lalu yang memanggilnya kembali. Di kejauhan, seekor burung gagak hinggap di pagar, mengeluarkan suara serak yang membuat bulu kuduknya berdiri. Seolah dunia sedang memberi tanda bahwa rahasia yang terkubur sebentar lagi akan bangkit. Langit pagi itu tampak suram ketika Raina memutuskan meninggalkan rumah. Ia menggenggam surat Arga erat-erat di dalam tas, seolah itu satu-satunya hal yang bisa menuntunnya menuju kebenaran. Dalam surat itu, ada satu kalimat yang terus terngiang, jangan pernah kembali ke tempat aku bekerja. Justru kalimat itulah yang membawa Raina pergi ke sana. Ia merasa disitulah semua jawabannya tersembunyi. Tempat itu berada di kota tempat Arga dulu bekerja, sekitar 2 jam perjalanan dari rumah mereka. Kota lama yang dulu sering Arga sebut sebagai tempat penuh rahasia. Sesampainya di sana, Raina disambut udara lembab dan bangunan-bangunan tua yang tampak terlupakan oleh waktu. Ia berdiri di depan gedung bekas kantor Arga, papan nama perusahaan itu sudah lapuk, pintunya berdebu, tapi sisa-sisa kejayaan masa lalu masih terasa. Seorang pria paruh baya datang menghampirinya, mengenakan topi lusuh dan wajah lelah. Ibu mencari siapa? Tanyanya curiga. Raina menyebut nama Arga dengan suara pelan, dan ekspresi pria itu seketika berubah. Tatapannya cemas, tangannya gemetar kecil. Nama itu, sebaiknya jangan disebut di sini, Bu. Dia sudah lama hilang. Dan yang mencarinya, bukan hanya ibu. Raina menatap pria itu tajam, meminta penjelasan. Setelah beberapa detik hening, pria itu menunduk dan berbisik, Arga tahu terlalu banyak. Ia menemukan sesuatu di proyek besar perusahaan ini, soal uang, dokumen, dan orang-orang yang tak seharusnya terlibat. Setelah itu, ia pergi dan tak pernah kembali. Wajah pria itu memucat. Bahkan aku pun hampir celaka karena mencoba mencari tahu. Raina terdiam, tubuhnya bergetar. Kematian Arga ternyata bukan kecelakaan. Ia menghilang karena menyimpan rahasia besar, rahasia yang bisa membunuh siapapun yang tahu. Sebelum Raina sempat bertanya lebih jauh, suara mobil berhenti di ujung jalan. 2 orang berpakaian hitam turun, menatap ke arah mereka. Pria paruh baya itu langsung panik. Pergi sekarang, Bu. Jangan biarkan mereka tahu ibu kesini, katanya terburu-buru sambil mendorong Raina menjauh. Tanpa banyak pikir, Raina berlari di antara gang sempit kota lama itu, napasnya tersengal dan detaknya berpacu. Dari balik kaca toko tua, ia sempat menoleh, melihat 2 pria misterius itu sedang berbicara lewat ponsel. Tatapan mereka tajam ke arah jalan yang baru saja ia lalui. Dalam hati, Raina sadar apapun yang sedang ia kejar, sudah menarik perhatian orang-orang yang seharusnya tak pernah tahu namanya. Hari mulai gelap ketika Raina tiba di penginapan tua di pinggir kota. Napasnya masih berat setelah pelarian tadi.
Ia duduk di tepi ranjang dengan pikiran berkecamuk tentang surat Arga, kantor lama, dan dua pria berpakaian hitam yang jelas-jelas membuntutinya. Saat mencoba menenangkan diri, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal muncul di layar. Dengan ragu, ia menjawab. Suara lembut tapi tegas terdengar di seberang. Kau mencari Arga, bukan? Suara itu membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Siapa kamu? Tanya Raina cepat. Namaku Selia, jawab perempuan itu lirih. Kalau kau ingin tahu kebenaran, temui aku di kafe tua dekat pelabuhan. Tapi datanglah sendiri. Raina datang sesuai janji. Kafe itu sepi, hanya ada lampu redup yang menyorot meja di sudut ruangan. Di sana, duduk seorang wanita berambut hitam panjang, mengenakan mantel abu-abu, wajahnya cantik tapi dingin, misterius seperti rahasia yang ia bawa. Kau Selia? Tanya Raina dengan suara gemetar. Wanita itu mengangguk pelan. Aku teman Arga, dulu. Aku tahu dia masih hidup. Dunia Raina seakan berhenti berputar. Di mana dia sekarang? Tanyanya nyaris berteriak. Tapi Selia justru menatapnya dengan sorot mata sendu. Jika aku bilang, kau tak akan aman. Arga tak mati dalam kecelakaan. Iya, disembunyikan. Raina menatapnya tak percaya. Disembunyikan. Oleh siapa? Selia menarik napas panjang, lalu berbisik, oleh dirinya sendiri. Tapi bukan karena takut mati, karena ingin kalian hidup. Ia lalu meletakkan sebuah flash disk kecil di atas meja. Di dalamnya, ada data yang membuat banyak orang ingin Arga lenyap. Ia mengetahui korupsi besar di proyek pemerintah tempat kami bekerja. Arga punya bukti, dan dia ingin mengungkap semuanya. Tapi sebelum sempat melakukannya, semuanya berubah menjadi jebakan. Tatapan mata Selia bergetar seolah menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Raina menggenggam flash disk itu, tetapi hatinya belum tenang. Ia memandangi Selia yang kini tampak menunduk, suaranya melemah. Kau mencintainya, bukan? Tanya Raina tajam. Wanita itu terdiam beberapa detik sebelum menjawab lirih. Aku pernah, tapi Arga hanya mencintai satu orang, kau. Seketika ruangan itu terasa sesak. Ada luka yang tak terucap dalam kata-kata mereka. Raina menunduk, menggenggam flash disk itu kuat-kuat, sadar bahwa langkahnya kini sudah terlalu jauh untuk mundur. Di luar kafe, hujan turun deras, memantulkan bayangan dua pria berpakaian hitam yang kembali mengintai dari kejauhan. Malam itu, hujan turun tanpa henti, mengguyur kota lama dengan suara yang menenggelamkan segala kegelisahan. Raina memegang alamat yang tertulis di kertas kecil pemberian Selia, sebuah rumah tua di tepi pelabuhan, tempat terakhir Arga dikabarkan bersembunyi. Setiap langkahnya terasa berat, setiap detak jantung seakan menggema di telinga. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi karena harapan yang begitu tipis. Apakah benar Arga masih hidup? Pikirnya, hampir tak berani percaya. Tapi langkah kakinya tak lagi bisa berhenti. Ketika sampai di depan rumah tua itu, Raina terdiam. Pintu kayunya lapuk, catnya mengelupas, namun samar-samar terlihat cahaya lampu di dalam. Ia mengetuk pelan, tapi tak ada jawaban. Ketukan kedua membuat pintu terbuka sendiri, berderit pelan. Di dalam ruangan yang remang, seseorang berdiri membelakanginya. Raina membeku. Bahunya, postur tubuhnya, bahkan cara pria itu berdiri, semuanya begitu familiar. Arga, suaranya pecah dalam isak. Pria itu menoleh perlahan. Tatapan mata itu, mata yang sama yang dulu menatapnya dengan kasih. Raina menutup mulutnya. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Kau masih hidup. Arga menatapnya lama tanpa kata, lalu melangkah mendekat. Raina, seharusnya kau tidak ke sini, katanya lirih. Aku tak ingin kau terluka karena aku. Tapi Raina langsung memeluknya, memukul dadanya dengan tangis tertahan. 3 tahun aku hidup seperti orang mati. Kenapa kau pergi tanpa kabar? Kenapa kau biarkan aku dan Nala menangis di atas makam kosong? Arga menggenggam wajahnya dengan lembut, air matanya ikut jatuh. Aku harus. Mereka mengincar kalian, Rai, aku tak punya pilihan selain menghilang.
Suaranya pecah di antara gemuruh hujan. Tiba-tiba, suara mobil berhenti di luar. Arga menoleh cepat, wajahnya tegang. Mereka menemukanku, bisiknya. Ia menggenggam tangan Raina erat, matanya memohon. Pergi sekarang, sebelum terlambat. Tapi Raina menggeleng keras, menolak berpisah lagi. Kita sudah cukup kehilangan waktu. Aku tidak akan pergi tanpamu. Arga menatapnya dengan mata penuh duka, cinta yang tertahan di antara ketakutan. Namun sebelum ia sempat menjawab, suara langkah berat dan teriakan terdengar dari luar rumah. Dalam sekejap, Arga menarik Raina ke belakang ruangan, menuju pintu rahasia di bawah lantai kayu. Percayalah padaku sekali lagi, katanya. Dan begitu pintu rahasia itu tertutup, dentuman keras dan kilatan lampu senter memenuhi rumah. Hujan malam itu menjadi saksi, saat cinta yang sempat terkubur kini kembali terbangun di tengah bahaya yang menanti. Suara langkah-langkah di atas kepala mereka terdengar semakin dekat. Raina dan Arga bersembunyi di ruang sempit di bawah lantai rumah tua itu, hanya diterangi cahaya redup dari celah papan. Napas Raina tercekat, dadanya naik turun cepat, sementara Arga memeluknya erat, menenangkan dalam diam. Setelah beberapa menit yang terasa seperti keabadian, suara-suara itu perlahan menjauh. Raina menatap Arga dalam gelap, dan kali ini tak bisa lagi menahan pertanyaan yang menyesakkan hatinya. Katakan semuanya, Arga, aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Arga menarik napas panjang, matanya menerawang ke kegelapan. Aku tak mati waktu itu, Rai. Kecelakaan itu sengaja dibuat. Aku menemukan dokumen korupsi besar di proyek tempatku bekerja. Ada banyak nama di sana, termasuk pejabat tinggi, bahkan orang yang kita kenal. Ia menatap Raina dengan sorot mata penuh luka. Mereka tahu aku tahu terlalu banyak. Mobilku dihancurkan, semua dibuat seolah aku tewas. Tapi seseorang menolongku sebelum semuanya terbakar habis. Raina mengerutkan kening. Seseorang? Siapa? Arga terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara pelan, Selia. Nama itu membuat Raina terpaku. Ia teringat tatapan mata Selia di kafe, antara sayang dan bersalah. Dia menyelamatkanmu, lalu menyembunyikanmu. Arga mengangguk, ya. Tapi kemudian aku sadar, Selia juga punya kepentingan sendiri. Ia bekerja untuk pihak yang sama yang menjebakku. Awalnya ia berpura-pura menolongku, padahal dia memantau setiap langkahku. Air mata menetes di pipi Raina, bukan karena cemburu, tapi karena kebenaran yang jauh lebih mengerikan dari dugaan. Jadi, semua ini jebakan. Arga menatapnya dalam-dalam. Ya, dan mereka tidak akan berhenti sampai semua yang tahu kebenaran ini lenyap. Raina menggenggam tangan Arga, matanya bergetar menahan amarah dan takut yang bercampur jadi satu. Lalu apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanya Raina lirih. Arga menatap ke arah tangga dengan rahang mengeras. Aku akan mengakhiri ini semua. Sudah terlalu lama aku bersembunyi. Aku harus menyerahkan bukti yang tersisa, data dalam flash disk yang kau pegang. Raina menatap tasnya yang berisi benda itu. Selia memberikannya padaku, ujarnya pelan. Arga memejamkan mata. Itu berarti, waktuku hampir habis. Mereka akan datang lagi, Rai. Dalam kesunyian yang mencekam, keduanya saling berpelukan. Tak ada kata cinta yang terucap, tapi dari genggaman mereka, keduanya tahu kebenaran ini akan menuntut harga yang sangat mahal. Subuh itu, langit tampak muram. Kabut menutupi pelabuhan, membuat dunia terasa seperti membeku di antara waktu dan ketakutan. Raina berdiri di tepi dermaga bersama Arga, memandangi laut yang kelam. Angin dingin menusuk kulit, membawa aroma asin dan getir kehidupan yang belum selesai. Di genggaman tangannya, flash disk yang selama ini menjadi kunci semua rahasia terasa begitu berat. Arga memandanginya dengan mata yang letih namun penuh ketegasan, mata yang pernah ia lihat pada hari pernikahan mereka, saat Arga berjanji melindunginya, apapun yang terjadi. Rai, semuanya harus berakhir hari ini, katanya lirih. Raina menggeleng, air mata mulai jatuh satu persatu. Tidak,
jangan bicara seperti itu. Kita bisa pergi, Arga. Aku punya cukup uang, kita bisa sembunyi, mulai hidup baru. Suaranya bergetar di antara isak. Tapi Arga tersenyum samar, menggeleng pelan. Selama aku hidup bersembunyi, kalian takkan pernah aman. Aku lelah, Rai, 3 tahun aku hidup di kegelapan, menanggung rindu yang tak bisa kuungkap. Sekarang saatnya aku menebus semuanya. Ia mendekat, menggenggam wajah Raina, menatapnya dengan kasih yang tak pernah padam. Aku ingin Nala tumbuh tanpa rasa takut. Aku ingin kau kembali tersenyum tanpa dihantui bayanganku. Raina memeluknya erat, tangisnya pecah di dada pria itu. Kenapa harus kau yang berkorban, Arga? Aku sudah kehilanganmu sekali, aku tak sanggup kehilanganmu lagi. Arga mengecup keningnya, lembut namun menyakitkan. Kau tidak akan kehilanganku. Aku hanya memilih jalan agar kalian bisa hidup tenang. Aku tidak ingin mati, Rai. Aku hanya ingin membebaskan kita dari semua ini. Dari kejauhan, suara sirene mobil mulai terdengar, bergema di udara pagi yang dingin. Arga menatap ke arah suara itu dengan tenang. Mereka datang. Sudah waktunya. Ia melepas pelukan Raina perlahan, lalu menyerahkan sebuah amplop kecil ke tangannya. Kalau aku tak kembali, buka ini. Di dalamnya ada alamat pengacara yang akan bantu kau dan Nala. Raina terisak, tak sanggup bicara lagi. Arga berjalan beberapa langkah menjauh, lalu berbalik menatapnya untuk terakhir kalinya. Ingat, Rai, aku tidak pernah mati. Aku hanya berhenti terlihat. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju deretan mobil yang berhenti di ujung dermaga. Para aparat dan pria-pria berseragam hitam datang bersamaan. Raina hanya bisa menatap dalam tangis, tubuhnya lemas, ketika Arga mengangkat tangan menyerah. Angin pagi berhembus kencang, membawa kilasan kenangan masa lalu, tawa mereka, pelukan di bawah hujan, dan janji yang kini berubah menjadi pengorbanan. Cinta mereka tak berakhir, hanya berubah menjadi luka yang abadi. 3 bulan telah berlalu sejak pagi itu di pelabuhan. Raina kini tinggal bersama Nala di rumah kecil di tepi kota, jauh dari hiruk-pikuk dan bayangan masa lalu. Setiap pagi, ia membuka jendela, membiarkan sinar matahari menembus tirai dan mengisi ruang dengan kehangatan baru. Hidupnya kini sederhana, tanpa Arga di sisinya, tapi dengan kedamaian yang selama ini tak pernah ia miliki. Sesekali, ia masih bermimpi tentang Arga, senyum tenangnya, suara lembutnya memanggil namanya, dan tatapan terakhir yang menenangkan sekaligus menghancurkan hati. Dalam setiap hembusan angin, Raina merasa cinta Arga belum benar-benar pergi. Suatu sore, Raina menerima surat dari pengacara yang disebut Arga di dalam amplop. Dengan tangan bergetar, ia membuka surat itu. Di dalamnya ada secarik kertas kecil bertuliskan tulisan tangan Arga. Jika kau membaca ini, berarti semuanya sudah selesai. Aku tidak tahu apakah aku masih hidup atau sudah tiada saat surat ini sampai, tapi aku tahu satu hal, kau dan Nala adalah alasan aku bertahan selama ini. Jangan tangisi kepergianku, Rai. Bangun hidup baru, tersenyumlah lagi. Aku mencintaimu, selamanya. Air mata Raina mengalir pelan, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa lega. Ia memeluk surat itu ke dadanya, seolah memeluk Arga untuk terakhir kalinya. Nala berlari kecil mendekat, membawa gambar yang baru ia lukis. Mama, ini Papa di langit. Dia tersenyum. Lihat, kata gadis kecil itu polos. Gambar sederhana dengan 3 sosok, seorang ayah, ibu, dan anak, berdiri di bawah langit berwarna jingga. Raina tersenyum di antara air mata. Iya, sayang, Papa memang selalu tersenyum untuk kita. Ia menatap langit senja yang berwarna keemasan, dan di balik warna itu, seolah ia bisa merasakan kehadiran Arga, hangat, damai, dan tak lagi menyakitkan. Malam itu, di halaman rumah kecil mereka, Raina menyalakan lilin dan meletakkannya di samping foto pernikahan yang telah ia simpan lama. Terima kasih, Arga, bisiknya lembut. Angin berhembus pelan, membuat nyala lilin menari tenang. Raina tahu, hidup harus terus berjalan.
Cinta yang tulus tidak selalu hadir dalam bentuk kebersamaan, kadang ia hidup dalam kenangan, dalam pengorbanan, dan dalam keteguhan hati untuk terus melangkah. Dan malam itu, di bawah cahaya bintang, Raina akhirnya tersenyum lagi, bukan karena lupa, tapi karena ia telah belajar merelakan. 3 tahun penantian, satu kebenaran yang mengguncang segalanya. Kadang, cinta tidak pergi, ia hanya bersembunyi di balik pengorbanan. Pemirsa Gemiteling, kisah Raina dan Arga mengajarkan kita bahwa cinta sejati tak selalu berakhir dengan bersama. Ada cinta yang memilih berkorban demi melindungi, ada pula yang diam-diam menjaga dari kejauhan. Dalam hidup, kehilangan tak selalu berarti akhir, kadang itu adalah cara Tuhan menunjukkan arti sebenarnya dari ikhlas dan cinta tanpa syarat. Jika kalian pernah mencintai seseorang hingga rela melepasnya demi kebahagiaan mereka, maka kalian akan memahami perasaan Raina malam itu, saat ia menatap langit, sambil tersenyum di antara air mata. Karena pada akhirnya, cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang tetap mendoakan dalam diam, meski jarak dan waktu memisahkan. Terima kasih sudah menyimak cerita penuh haru ini di Gemiteling. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya yang akan menggugah hati dan membuat air mata jatuh tanpa diminta. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan ingat, setiap luka pasti punya cerita, dan setiap cinta selalu meninggalkan jejak.